Haleluya, haleluya, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kalian jika demi aku kalian dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Sebab para nabi sebelum kalian pun telah dianiaya. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang pasti ingin bahagia, siapapun dia. Bahagia itu variatif, artinya tidak semua orang itu sama memaknai bahagia itu. Seorang anak bahagia ketika dia berada di pangkuan ibunya. Sebuah komunitas bahagia ketika bisa makan bersama di dalam satu ruangan. Keluarga berbahagia juga bisa dimaknai, yaitu ketika semuanya bisa berkumpul. Jadi bahagia itu sangat variatif di dalam memaknainya. Injil hari ini meminta kita untuk merenungkan tentang bahagia. Bukan versi kita, tetapi versi Tuhan. Apa artinya? Artinya bahwa bahagia itu bila kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan dalam banyak hal. Mungkin kita bertanya, mengapa orang miskin disebut bahagia di sini? Di sini mau dikatakan bahwa bukan miskinnya sebenarnya,
tapi yaitu hidup yang bergantung kepada Tuhan. Bahwa di balik kemiskinan itu, orang mestinya diminta untuk tetap mengandalkan Tuhan sebagai pegangan hidupnya. Demikian juga dengan yang murah hati, dibenci. Jadi semuanya itu ya berpusat kepada Tuhan. Lah menjadi tolak ukur dari hidup bahagia itu. Bahagia berarti hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari semoga pada hari ini kita juga belajar jadi orang bahagia melalui penyerahan seluruh hidup kita, pekerjaan, panggilan, dan juga apapun yang kita kerjakan. Semoga semuanya itu berkenan kepada Tuhan.